Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita mau unboxing smartphone lagi. Kali ini dari brand Sony. Ini dalam satu paket ini aku beli XZ1 dan XZ3. Hari ini kita mau bahas tentang XZ3 di video ini. Oke. Sambil kita unboxing paketnya dulu karena ini paketnya memang baru datang dan belum aku coba sama sekali, belum aku cek sama sekali. Video ini tujuannya untuk sebagai dokumentasi juga sih untuk pengecekan barang. Jadi ini cek fungsi dan cek fisik. Ini dia Xperia XZ1 nya warna hitam. Dan ini dia Xperia XZ3 nya warna putih. Cakep banget, aku suka banget sih warna putih ini. Ini perbandingannya ya XZ1 sama XZ3. Ukurannya masih mirip tapi layarnya XZ3 ini jauh lebih besar sebenarnya. Karena bezelnya udah sedikit lebih tipis dan desainnya lebih kekinian sih, sebenarnya lebih slim dan lebih ada edge juga. Oke, untuk spesifikasi XZ3 aku lampirin di samping ya. Untuk fisiknya aku sih bilang puas banget ya. Untuk sebuah bekas ini almost like new ya, hampir seperti baru. Tapi ya karena bekas, tanda pemakaiannya tetap ada. Di pojok ini atas ada kayak titik-titik aja tipis hitam gitu, bukan dent, bukan pecah, bukan lecet sih, tapi ya kayak tergores dikit gitu, lecet tipis. Di bagian bawah mulus, terus ini bagian volumenya, bagian fingerprintnya, bagian kaca belakang juga masih mulus banget, hampir nggak ada lecet ya. Kalaupun ada pun ya hilaf lah, artinya mataku juga nggak terlalu bisa luput lah dari pandangan gitu loh kalaupun ada lecetnya. Ini masih kategori mungkin 95% ke atas, bisa lah dibilang 97% lah. Terus untuk sambungan antar panelnya juga aku rasa ini masih solid banget ya, lem-lemnya ataupun gimana gitu. Aku sih nggak ngerasa ini rekondisi ya, harusnya sih bukan, karena ini masih solid banget. Sambungan panel belakang dengan bezel sampingnya ini masih solid, nggak ada kriuk-kriuk sama sekali. Oke, sambil aku fast forward ya. Ini dia interface-nya dari Xperia XZ3. Ini beberapa aplikasi-aplikasi Jepang kata sellernya udah dihapus. Dan itu kalau kamu ngeliat menu-menu bahasa Jepang itu bisa diubah kok, cuman bawaan aja itu karakter Jepangnya. Nah, ini SIM tray-nya. Ini SIM tray-nya single SIM dengan micro SD card slot. Dan seperti biasa kalau kita cabut SIM tray-nya pasti restart. Aku agak nggak suka sih dengan sistem Sony yang seperti ini, tapi ya it is what it is. Jadi kita restart lagi. Oke, ini dia Xperia XZ3. Sambil kita cek, Android versionnya adalah Pie. Tapi sebenarnya aku dapat update software sih. Oke, sekarang kita cek hardware-nya. Inilah tujuan utama dari video ini adalah untuk pengecekan hardware. Di menu ini kita bisa ngecek semua hal tentang hardware-nya Sony Xperia. Mulai dari LCD, mulai dari touchscreen, terus kemudian warnanya. Karena ini kan layarnya OLED juga. Kita harus ngecek apakah ini ada shadow-nya atau enggak. Terus kemudian layarnya nguning atau enggak, dead pixel segala macem. Dan ini aman sih, alhamdulillah bagus banget. Kualitas layar OLED-nya dari Sony ini juga keren, nggak kalah dari Samsung lah. Terus di sini juga kita bisa ngecek speaker ya. Kita bisa ngecek speaker stereonya kanan kiri, dan kemudian kita bisa ngecek mikrofon juga. Tes. Oke, terus di sini kita bisa ngecek flash juga, ngecek kamera depan, kamera belakang, NFC, Bluetooth. Seperti yang terlihat ya, ada NFC juga itu di situ, bisa dicek GPS. Nah, sekalian tujuan dari video ini juga untuk sebagai dokumentasi ya, kalau misalnya aku dapat barang cacat, ya video ini ku edit untuk jadi video komplainku ke Tokopedia nantinya sebenarnya gitu.
Kalau misalnya oke, ya aku jadiin konten ya, untuk YouTube juga. Proses fingerprintnya beda dari XZ1 karena dia di belakang ya, cukup cepat. Cuman kita harus benar-benar membiasakan ya, karena agak awkward posisinya. Pada awalnya aku ngerasa ini terlalu agak ke bawah. Jadi triknya sih kamu harus meletakkan jari itu sejajar dengan tombol power. Jadi sebenarnya fingerprintnya itu sejajar tombol power di belakang. Oke, ini interface kameranya seperti biasa, defaultnya ini 17 megapiksel. Cukup standar, mirip seperti Xperia XZ. Bukan XZ, Xperia One Mark 1. Aku juga pernah pakai Xperia One di awal tahun, cuman waktu itu nggak ada inisiatif buat ngevideoin. Mirip interface kameranya masih seperti ini juga. Nah, cuman kalau Xperia yang terbaru kan udah punya Cinema Pro kamera, ini kan belum ada. Oke, sambil pengecekan standar, semua berjalan normal. Aku sih happy banget sama unitnya. Ini ya, memori storage-nya ya, ini storage-nya terpakai 18 GB dari 64 GB, masih cukup lega. Kurang lebih ada 50-an atau 49 GB lah free. Nih. Karena ini Jepang, HP Jepang versi AU, harus diatur dulu APM-nya manual. Habis itu 4G-nya langsung muncul dan kita bisa internetan seperti biasa. Oke. Aku coba sekali masukin akun Gmail. Lancar juga, aman. Tidak ada masalah. Kita bisa masukin berapapun akun email ke device ini sih. Seperti Android pada umumnya. Oke, seperti ini aja dulu ya. Kesan pertama, unboxing dan pengetesan dari Xperia XZ3. Nanti review lengkapnya menyusul setelah aku pakai beberapa hari. Terima kasih sudah menonton.